Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Apakah boleh pasca sholat kita berdoa? Nah, kalau boleh, apa dalilnya? Kalau kemudian kita berdoa pasca sholat itu, maka doa apa yang biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian selanjutnya, apa makna dari doa Nabi itu? Dan yang terakhir, pembahasan yang terkait dengannya, apakah doa itu dibacakan dengan keras ataukah silent? Dibacakan dengan berjamaah ataukah sendirian? Nah, itu yang coba kita uraikan. Baik, yuk kita mulai. Kita ambil kemudian dalam dalil Al-Qur'annya, Quran surah ke-7 ayat 205. Di ayat ini doa disebut dengan zikir. Ingat, karena amalan pasca salat, amalannya apa? Zikir. Di antara makna zikir, doa. Dari mana diketahui di antara makna zikir itu doa? Buka Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, dan berzikirlah, maksudnya berdoa di situ. Silahkan kamu berdoa dengan penuh kelembutan, dengan penuh harap, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon, minta. Jelas ya? Nah, sekarang hadisnya, ambil hadis riwayat Ibnu Majah. Insyaallah kita sudah cek. Nomor hadis 925. Amalan pasca salat, setelah Anda ucapkan astaghfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian turun ke bawah bacaan ayat-ayat Quran, sebelumnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah selesai, maka di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Anda bisa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan yang sangat luas. Silakan. Nah, di antara doa yang sering dibacakan oleh Nabi, bunyinya sangat singkat tapi isinya padat. Lihat kalimatnya, Allahumma inna nas'aluka. Kalau untuk banyak orang, kalau untuk sendirian, inni as'aluka. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, ilman nafi'a, satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, rizqan tayyiba, rizki yang berkah dan baik. Tiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima olehmu. Tiga hal. Allahumma, saya tulis dulu, saya pakai bentuk jama' ya. Inna, kami, nas'aluka, nanti saya bacakan. Satu, ilman nafi'ah. Dua, rizqan tayyibah. Tiga, amalan mutaqabbalah. Ini singkat tapi padat sekali isinya. Mutaqabbalah. Ya, tiga hal ini terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini doa yang sering kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Nah, perhatikan baik-baik ibu dan bapak cara memahami ya, cara memahami dari satu nas baik Al-Qur'an atau hadis yang kemudian nampak kepada kita. Dalam kaidah usul fikih nanti yang disusun oleh para ulama, usul fikih itu dasar-dasar menyimpulkan hukum. Kalau Al-Quran dan hadis disebut dalil hukum. Cara memahami hukum nanti ada kaidah hukum. Kaidah hukum disebut dengan kaidah fikih. Dasarnya disebut dengan usul fikih. Dalam usul fikih ada bab yang namanya al-am wal khas, umum dan khusus. Jadi kalau ada satu dalil disebutkan, apakah dalil ini petunjuknya khusus atau sifatnya umum? Jadi kalau dalam bab doa, misalnya cara memahaminya seperti ini. Apakah kalau Nabi berdoa seperti ini pasca sholat, apakah doa ini saja yang khusus dibaca pasca sholat, yang lainnya tidak boleh? Ataukah ini cuma petunjuk saja? Berdoa, boleh berdoa pasca sholat. Kalau kalian kebingungan ingin berdoa apa, inilah di antara doa yang bisa dibacakan. Ini dalam kaidah fikih disebut dengan, awas, tariqatu istinbatil ahkam.
cara menyimpulkan hukum dari dalil yang ditampilkan kemudian dari nas-nas syariat. Nah, bagaimana cara menyimpulkan ini? Karena sementara orang seringkali ada yang keliru memahami. Pokoknya kalau kata Nabi ini aja, yang lainnya salah. Kalau kata Nabi doa yang ini yang dibaca, yang lain tidak tepat. Tidak begitu, Ferguson. Ya. Cara menyimpulkannya tidak begitu. Kenapa? Ya kalau Ferguson yang tanya, kan kita jawab. Satu, lihat sini. Jika itu tidak dikhususkan kemudian diikat oleh qarinah-qarinah, keadaan-keadaan lain yang menunjukkan makna khusus, maka sifatnya itu adalah umum. Awas, umum dengan pemaknaan yang dimaksudkan bukan kalimatnya, tapi unsur doanya. Doa. Contoh doanya ini kalau mau dibacakan. Kalaupun Anda punya keperluan lain yang sifatnya mendesak dan belum sempat dibacakan dalam sholat, sujud tidak terbacakan misalnya, tidak memohon dalam hati, dalam ruku pun tidak terbacakan, sebelum salam tidak terungkapkan dalam hatinya, maka pasca sholat boleh dilafadzkan. Karena dalam sholat itu kita hanya melafadzkan bacaan-bacaan yang langsung dicontohkan oleh Nabi. Duduk di antara dua sujud misalnya, Rabbil firli warhamni wajburli dan seterusnya, kita nggak bisa melafadzkan minta yang lain. Dalam sujud, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu. Tapi mengungkapkan yang lain apalagi pakai bahasa kita tidak bisa, kecuali dalam hati. Kalau Anda ingin mengambil momentum untuk memohon kepada Allah, doa yang khusus Anda butuhkan, sedang Anda alami, sedang akan anak ujian, akan ada yang masuk pesantren, ada di kantor persoalan, di rumah tangga masalah belum selesai, Anda mau minta, sedangkan Anda tidak menemukan kalimat-kalimatnya di dalam kalimat-kalimat yang ini, maka boleh kemudian Anda memohon kepada Allah bahkan dengan bahasa Anda. Silakan. Mau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Mau pakai bahasa Sunda? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Jawa? Silahkan. Karena sholatnya sudah selesai. Yang ada sekarang kedekatan Anda dengan Allah dibangun dengan amalan-amalan zikir, di antaranya doa. Jelas. Dari mana isyarat doa boleh? Dengan adanya doa Nabi SAW. Tapi cara memahami doa ini adalah prinsipnya, ini gambaran umum kebolehan berdoa pasca sholat. Itu yang harus disimpulkan pertama kali. Jelas? Nanti kalau setelah itu, Ustadz, kalau Anda bertanya, ada nggak doa dari Nabi yang bisa saya bacakan pasca sholat? Ada, contohnya ini. Jelas ya? Jadi jangan disimpulkan bahwa pasca sholat itu yang dibaca cuma yang ini saja, yang lain tidak boleh. Itu kesimpulan yang tidak tepat. Paham? Ini cara menyimpulkan dalam hukum fikih. Nanti banyak bab semacam ini, banyak sekali.